Oke, sorry ya. Memang waktunya cuma sedikit ya tadi. Jadi ini kita copy aja headernya ya biar nggak repot lagi ngetik-ngetik ulang. Oke. Eh, Langkah pertama ya, tadi yang seperti kita lihat di slide ya. Tentukan jumlah selang ya. Kita menentukan rentang, banyak kelas dan panjang kelas. Oke. Itu yang pertama kali kita lakukan. Sorry. Oke, rentang ya. Nilai rentang. Rentang itu adalah nilai terbesar ya, terbesar. Nanti ada di bawah ya, dikurangi nilai terkecil dari data. Maka kita dapat selangnya adalah, rentangnya adalah 0,255. Ya, oke ya. Lalu banyak kelas, kita tentukan banyak kelas intervalnya ya. Ini juga boleh. Taruh teks biar apa. Oke, untuk banyak kelas interval itu rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah, oke maaf, kita lihat soalnya ya. 1 tambah 3,3 log n ya. Oke, 1 tambah 3,3 dikali log n-nya ada 75 ya. Ada 75 data ya. Sama dengan, maka dapat nilai 7,187. Nah, di sini kan kita bulatkan menjadi 7 ya. Ya, alasannya. Jadi pembulatannya itu bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Namun karena ini masih 7,1, kita bulatkan ke bawah saja 7 ya. Jadi ini menjadi 7. Selanjutnya kita cari panjang kelas ya. Panjang kelasnya. Maka rumusnya adalah rentang dibagi banyak kelas interval. Maka nilainya adalah 0,0354 ya. Di sini seperti untuk kerapihan data ya, saya membulatkan menjadi 0,04. Jadi sangat tergantung dari user ya, mau membulatkan menjadi berapa seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya barulah kita buat kelas-kelas intervalnya ya. Jadi ada ujung bawah, di sini adalah ujung atas ya. Nah, untuk ujung bawah kita pakai nilai terkecil ya, 0,269. Itu ya. Angka. Oke, selanjutnya uh, untuk kelas ujung bawah kelas interval kedua, tinggal kita tambahkan terhadap panjang kelas yang telah kita tentukan ya. Nih, baru supaya nilainya nggak berubah, kita tekan F4 di sini, di rumus ini ya. F4. Oke, itu maka akan timbul dolar G dolar 5 ya. Tujuannya supaya saat kita drag nanti rumusnya dia nggak bakal berubah ya, dia tetap mengunci di nilai G5 ya, dia bakal absolut di situ. Tadi kita sudah menentukan kelas intervalnya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 1 ya. Tuh. Itu ya, jadi penting kita untuk menambahkan dolar di sini ya. Tapi coba kalau saya contohkan tidak pakai dolar ya. Ini yang sudah kita hitung tadi ya. Kita ulang ya. 0,269 tambah 0,04, ini tanpa dolar ya. Maka saat kita drag ke bawah, nah dia nilainya rumusnya itu ya. Nah, dia bakalan turun ke bawah sini. Si nilai harusnya kan kita kunci dia di nilai 0,04 ya. Tuh. Di bawah juga seperti itu. Nah, dia makin turun dia. Semakin ke bawah lagi dia turun lagi ya. Itu. Jadi tujuannya itu ya untuk menambahkan dolar itu adalah supaya dia ngelok rumusnya di 0,04 ini. Atau kalau nggak mau ribet ya, tinggal kita tambahkan 0,04 aja. Nah, otomatis dia nggak akan berubah kan, karena rumusnya sudah angka seperti itu. Oke, paham ya?
Oke, 0,309. Nah, terus untuk mencari ujung atasnya ya, simple ya. Jadi biasanya kan ujung atas itu adalah nilai sebelumnya ya. Jadi kita kurangi aja karena ini ada 3 angka ya, maka kita kurangi 0,001 aja. Ini dikurang 0,001. Nah, itu jadi akan dapat ya kelasnya. Nah, di sini kita lihat di ujung atas nilai paling kecilnya dia minus ya, karena memang nilai di sini tuh 0, nggak ada ya. Maka kita turunin 1 aja ke bawah. Oke, maka kita dapat nilainya 0,548 ya untuk ujung atas di kelas interval ke-7 ya. Nah, ini supaya dia nggak berubah ya, karena ini kan bakal kita hapus nih yang 0,549. Maka yang ini kita ketik aja ulang 0,548. Oke, itu ya. Ya, jadi kita sudah membuat kelas intervalnya, gitu ya. Nah, untuk 0,548 ini kan dia masuk keseluruhan data ya, dimana nilai terbesar kan 0,524. Dia masih masuk ke dalam range kelas interval ke-7 ini ya. Gitu ya. Jadi ini tadi alasan mengapa saya memilih panjang kelasnya adalah 0,04. Nah, bagaimana kalau kita langsung mengambil panjang kelasnya yang ini ya, tanpa kita bulatkan. Nah, ini saya buktikan ya. Saya ulang ya buat ujung bawah dan ujung atasnya supaya teman-teman benar-benar paham ya kenapa saya memilih saya buatkan ke atas yang menjadi 0,04 ya. Nah, ini saya buat lagi ulang ya, di mana nilai terkecilnya adalah 0,269 ya, dari sini ya nilai terkecil. Copy 0,269 seperti yang tadi ya, saya ulangi 0,269 tambah ini panjang kelas yang tidak saya bulatkan ya, jadi saya absolutkan, kita dolarkan ya, jadi F5 $F$ 5 ya, enter, kita tarik sampai ke 8 ya biar gampang hitungnya. Terus seperti biasa rumusnya yang kayak tadi ya, dikurangi kita ambil 3 angka di belakang koma aja ya, jadi 0,001 ya, maka 0,3. Oke, ini saya biar nggak bingung, kita ambil 3 angka di belakang koma aja, sama ini juga. Oke, jadi dapat langsung ya 0,304 0,303. Oke, maka setelah kita cari nilainya ya, kita tarik ke bawah di kelas interval ke-7, ujung atasnya adalah 0,516 ya, nilai terbesarnya. Sedangkan di data ya, nilai yang terbesar adalah 0,524. Maka kalau kita pakai panjang kelas nilainya 0,035, si nilai yang paling besar ini nggak akan bisa masuk ke kelas interval ke-7, otomatis kita perlu membuat kelas interval baru lagi. Jadi nggak sesuai dengan 7 kelas, jadi malah menjadi 8 kelas interval. Nah, itu makanya perlu dibuatkan ke atas ya. Tuh. Jadi teman-teman harus mencoba seperti itu ya, trial and error. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya setelah kita menentukan kelas-kelas intervalnya, lalu kita tentukan jumlah data porositas yang termasuk ke dalam masing-masing selang ya. Jadi kita tentukan frekuensinya ya. Setelah frekuensi kita tentukan frekuensi relatif. Oke, langsung aja kita hitung. Maka ini nilai frekuensi ya. Untuk frekuensi ya, itu ada cara simple, ada cara susah gitu ya. Cara simple biasanya kita pakai rumus ya. Jadi kita pakai rumus, kita bakalan dapat nilai-nilainya ya. Tapi kalau cara ribet ya kita hitung manual, jadi 0,269 sampai 0,308